Anda masih bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Truk-truk bantuan kemanusiaan mulai bergerak memasuki jalur Gaza, menyusul fase pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Sejumlah truk bantuan dari Mesir tiba di perlintasan Harem Shalom, Israel, yang kemudian diperiksa sebelum memasuki wilayah Gaza. Truk-truk ini membawa bantuan pasokan medis, tenda, selimut, makanan, dan juga bahan bakar. Diperkirakan ada sekitar 600 truk bantuan yang akan memasuki Gaza pada hari Minggu. Jumlah ini sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Namun kekacauan terjadi saat truk-truk bantuan ini memasuki wilayah Khan Yunis di jalur Gaza. Puluhan pemuda dan anak-anak menyerbu dan memanjat ke atas truk untuk berebut bantuan logistik. Aksi berbahaya ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas disepakati, yang diantaranya mencakup kepastian bahwa aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke jalur Gaza. Pasca gencatan senjata Hamas dan Israel, aktivitas warga berangsur normal. Pasar mulai ramai, namun warga tidak bisa berbelanja karena terbatasnya uang tunai. Di bawah tantangan ekonomi yang sangat besar, mulai dari kekurangan uang tunai dan melonjaknya harga, kota Gaza kembali ramai. Salah satunya di Pasar Al-Saraya di pusat kota Gaza. Pedagang di sini mulai memajang barang dagangan mereka, sementara warga menjelajahi kios untuk mencari kebutuhan pokok. Meski harga barang-barang masih rendah, warga masih belum bisa membeli kebutuhan pokok mereka karena kekurangan uang tunai. Saudara, Israel dan Hamas harus menjaga komitmen agar momentum gencatan senjata ini bisa membawa perdamaian dan mengakhiri penderitaan di Gaza. Kita akan berbincang dengan Guru Besar Ilmu Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, ada Prof. Yon Mahmudi. Selamat malam Prof. Yon, salam sehat selalu. Selamat malam Mbak Valen. Ya, Prof, terkait kesepakatan damai rencana fase pertama untuk mengakhiri perang di jalur Gaza, Trump di sini yakin bahwa gencatan senjata Israel-Hamas ini bisa bertahan. Apa yang bisa menjamin hal itu? Ya, kalau kita lihat pernyataan dari Trump ya, bahwa Trump memang yakin bahwa gencatan permanen itu bisa dilakukan, dan dia juga memberikan jaminan bahwa Israel tidak akan mengambil lagi ya, atau menginvasi dan menganeksasi Gaza. Nah, ini saya kira menjadi jaminan yang harus dipegang, karena kalau itu tidak bisa dipenuhi dan kemudian terjadi serangan, ini artinya kan Trump akan dipermalukan ya, reputasinya akan jatuh. Nah, ini saya kira menjadi salah satu bagian penting ya, bagaimana Amerika sebagai garantor untuk memastikan bahwa gencatan senjata itu akan mengarah kepada gencatan senjata yang permanen, termasuk nanti sampai pada akhirnya dari titik yang paling ideal itu akan ditarik pasukan Israel yang ada di Gaza sampai pada tahapan berikutnya secara keseluruhan, dan nanti akan digantikan oleh pasukan penjaga perdamaian. Jadi kalau kemudian fase itu sudah sampai mulai terjadi penarikan ya pasukan Israel di wilayah Gaza yang didahului oleh pertukaran tawanan ya kedua belah pihak, saya kira itu akan mengarah kepada perkembangan yang positif. Tetapi kalau kemudian setelah pertukaran tawanan kemudian ada yang mencederai, dan kemungkinan ya dengan track record Israel itu bisa saja terjadi, maka ini tentu akan menjadi masalah serius ke depannya. Adakah sanksi bagi dua negara ini yang apabila melanggar dari poin-poin kesepakatan itu, Prof? Nah, namanya negosiasi itu kan sebenarnya dilakukan secara sukarela ya. Dua belah pihak kemudian bersetuju untuk melakukan negosiasi dan perdamaian, dan sewaktu-waktu mereka bisa menarik diri. Tetapi setelah ada komitmen ditandatangani dan disaksikan oleh pihak-pihak mediator dan juga penjamin, harusnya kemudian mereka melakukan dan menepati apa yang sudah disepakati. Kalau adalah salah satu dari pihak katakanlah Israel atau mungkin dari pihak Hamas kemudian
mengkhianati dari perjanjian itu, tentu sanksinya adalah ya dari negara yang kemudian menjadi mediator, terutama Amerika yang berkepentingan, Donald Trump yang berkepentingan bahwa Amerika akan menjadi deal maker, akan menjadi peacemaker, ya, pembuat perdamaian di kawasan Timur Tengah. Nah, itu saya kira sanksinya lebih kepada kaitannya hubungannya dengan Amerika, karena Trump sendiri menginginkan bahwa masalah di kawasan ini, konflik antara Israel dan Palestina ini bisa segera diselesaikan dan tidak ada lagi perang yang berkepanjangan. Ya, itu juga harapan seluruh bangsa pastinya. Prof, tapi selain komitmen dari kedua negara ini, hal apa lagi yang bisa berpotensi merusak kesepakatan ini, Prof? Nah, saya kira kan kita akan lihat pada fase pertama ini ya, setelah kemudian tidak lagi ada serangan 24 jam setelah ditandatangani, setelah itu kan akan dilanjutkan dengan pertukaran sandera yang ada di Gaza, kemudian diikuti oleh pertukaran tawanan yang dimiliki oleh Israel. Nah, dari situlah kemudian akan dilihat pasca kedua, karena setelah itu Israel akan diminta untuk menarik diri pasukannya di wilayah sekitar 53% wilayah Gaza, ditarik ke wilayah garis ya, yang disebut dengan wilayah garis kuning ya. Nah, disitulah nanti akan dilakukan masuknya pasukan perdamaian. Nah, ketika di fase ini ternyata kemudian Israel yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan dan mengembalikan tawanan dan selalu ingin menghancurkan Hamas sebagai musuh mereka. Nah, ini nanti akan terjadi persoalan apabila itu tidak kemudian dari awal dikawal secara baik. Kemudian masalah yang lain adalah ketika tawanan yang kemudian disampaikan terutama dari pihak Palestina, nama-nama yang diminta oleh Hamas kemudian tidak sepenuhnya ya dikeluarkan, tapi masih banyak yang kemudian ditahan, ini juga akan bisa menjadi hambatan. Dan terakhir saya kira hambatannya adalah bagaimana kemudian menjaga agar Israel tidak masuk kembali ya ke wilayah yang sudah ditentukan, garis yang ditentukan, agar kemudian bisa dipastikan kedua belah pihak bisa menjaga perdamaian masing-masing, dan kemudian harapannya nanti ketika dilibatkan pasukan internasional itu juga bisa memastikan bahwa tidak akan terjadi saling serang di antara kedua pihak, dan itu akan menuju kepada perdamaian yang permanen. Ya, Prof, selain gencatan senjata, kemudian juga kita nantikan pertukaran sandera dari kedua belah pihak ini, apakah hal-hal ini memang bisa menyelesaikan masalah utama di Gaza? Nah, tentu kemudian akhir dari negosiasi itu kan bagaimana mewujudkan ya aspirasi dunia internasional yang menginginkan two-state solution. Artinya ketika kemudian pasukan Israel sudah ditarik sepenuhnya, kemudian setelah itu pasukan penjaga perdamaian sudah masuk ke wilayah Gaza, maka akan dilakukan pemerintahan transisi. Nah, pemerintahan transisi inilah yang memungkinkan untuk kemudian terwujudnya kemerdekaan Palestina. Nah, kalau ini yang tercapai, tidak ada hambatan yang berarti, kemudian Amerika dan negara-negara mediator lainnya bisa menjamin bahwa semua akan berjalan secara smooth ya, walaupun tentu perlu waktu dan perlu kerja keras, maka ini akan menjadi solusi ya bagi rakyat Palestina dan tentu juga solusi bagi Israel, agar kemudian kedua belah pihak itu ya bisa koesisten hidup berdampingan dalam skema two-state solution. Harapannya dengan two-state solution itu persoalan Palestina dan Israel itu bisa diselesaikan. Tapi tentu perjalanan ini cukup panjang dan terjal, dan banyak beberapa tantangan yang memang harus dihadapi. Oke, two-state solution ini memang jelas secara narasi, tapi kadang ini juga masih mengkhawatirkan karena komitmen itu lagi yang kemudian kita kejar untuk bisa mewujudkan perdamaian dari dua negara. Sejauh ini, Prof, track record peran Indonesia dalam mendukung hal ini seperti apa? Nah, tentu kan kalau kita lihat perjalanannya bahwa Pak Prabowo yang mewakili Indonesia kan sudah terlibat di awal ya dalam proposal 20 itu yang disampaikan oleh Trump. Dan mereka memberikan apresiasi atas
peran Indonesia. Nah, ke belakang kan juga pada masa pemerintahan sebelumnya, Bu Retno juga kan sudah sangat kuat dukungannya terhadap Palestina. Nah, tentu sekarang ketika posisi negosiasi, maka peran Indonesia saya kira harus tetap diperkuat dan dipertahankan agar tetap masuk ya di dalam negara yang membidani dan juga melahirkan perjanjian dan negosiasi. Nah, posisi Indonesia yang dianggap lebih netral begitu ya, karena tidak memiliki kepentingan Ya. geopolitik, selain kemudian mendukung adanya sebuah perdamaian menjadi sangat penting sebagai alat kontrol untuk melihat apakah selama ini perjanjian itu menguntungkan ya dan bersifat adil ya kedua belah pihak dan tidak condong kepada Israel saja contohnya, karena Amerika tentu sangat dekat dengan Israel. Nah, peran ini saya kira menjadi penting dan Indonesia sih harusnya menjadi bagian pertama yang mengirimkan pasukan perdamaian, karena komitmen Pak Prabowo kan menyampaikan bahkan 25.000 bisa dikirimkan bahkan lebih, dan termasuk juga komitmen di dalam hal pendanaan. Nah, ini saya kira menjadi Untuk rekonstruksi Gaza itu sendiri ya Prof ya? ya, saya kira itu juga ya bagian dari itu ya untuk melakukan rekonstruksi, karena pasca wilayahnya sudah menjadi lebih relatif aman, maka tentu akan dilakukan rekonstruksi dan itu perlu waktu dan saya kira biaya yang cukup besar ya di dalam membangun kembali wilayah Gaza. Baik, terima kasih Prof.